Kami bersyukur Bapa buat siang hari ini Tuhan. Engkau telah melindungi kami. Engkau telah memberikan kami nafas hidup sehingga kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Kami percaya Tuhan, itu karena semua kasih karunia-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Bila saat ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Yesus. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, Engkau yang mulia, Engkau yang termulia di semua yang ada di dalam jagat raya ini Tuhan.
karena Engkaulah yang kami sembah. Kami mau bersyukur Yesus, kami mau bersyukur Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami kerjakan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami Yesus. Kasih karunia-Mu Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Tetapi walaupun ada segala cobaan, ujian, kami percaya Tuhan kami akan melaluinya bersama Engkau Yesus. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus hadir saat ini di tempat ini. Biarlah Engkau rapi hamba-Mu ini, yang bukan siapa-siapa. Tetapi kami percaya, hamba percaya, yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, Engkau akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang, dan hari ini kita berjumpa lagi di dalam channel Mesbah Keluarga ini, dan kami bersyukur kami masih bisa melayani saudara-saudara, dan biarlah apapun yang kami layani ini, apa yang kami perbuat ini, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagaimana kabarnya setengah hari ini saudara-saudaraku dimanapun berada, biarlah Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan yang pasti pertolongan Tuhan biarlah selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana di bulan Oktober kemarin, nah pasti banyak kejadian yang mungkin di dalam kehidupan saudara-saudara. Ada kesenangan, ada sukacita, duka cita, juga mungkin ditinggal seseorang, ataupun apa yang kita inginkan tidak sesuai yang kita harapkan. Tetapi marilah kita tetap bersyukur dan kita tetap menjalani kehidupan ini dengan kuasa Tuhan. Dan kita tahu di bulan Oktober kemarin banyak beberapa kejadian yang membuat kita mungkin kaget, membuat kita mungkin juga menjadi sedih hati ya. Karena kita tahu di awal pertengahan bulan Oktober ada kejadian di Stadion Kanjuruhan di mana terdapat beberapa yang meninggal karena ya banyak faktor, mungkin berdesak-desakan ataupun ya bisa dibilang masih di dalam diselidiki, di mana persepak bolaan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, mengalami kesedihan hati karena ini adalah kejadian di dunia yang kedua yang terbesar, di mana di dalam stadion terdapat banyak orang yang meninggal, dan sebagian besar adalah anak-anak muda. Dan juga di Itaewon, di mana tanggal 29 Oktober kemarin juga terjadi hal tersebut, berdesak-desakan, dan juga banyak sekali yang meninggal karena akan datang ke dalam acara Halloween, di mana seluruh anak muda, ya kebanyakan anak muda ingin datang ke tempat acara Halloween tersebut. Ya, saya juga membaca sedikit ya, di mana Itaewon ini, di mana kota tersebut banyak sekali ragam budaya yang terdapat di situ. Makanan semua di seluruh dunia ada di situ. Makan Indonesia juga terdapat di situ. Dan mengapa juga dibuat pesta, bisa dikatakan pesta Halloween di situ, karena banyak sekali ragam budaya di situ. Dan saya sebetulnya tidak setuju dengan perayaan Halloween seperti itu, karena kita tahu bagaimana sejarahnya Halloween itu bukanlah hal yang bisa dibuat main-main ya. Itu adalah di mana setan bekerja di dalam itu. Makanya setan ingin mengambil jiwa-jiwa, bukan hanya anak muda, tetapi tepat sekali kita tidak tahu apa yang terjadi pada perayaan tersebut, dan akhirnya banyak sebagian juga anak muda yang meninggal di kejadian tersebut. Dan juga tanggal 30 Oktober suatu bencana juga terjadi di Gujarat, India, di mana salah satu jembatan di sana yang dilewati oleh beberapa ratus orang patah, dan akhirnya banyak orang yang jatuh dan
meninggal di situ. Dan saya mengucapkan belasungkawa dan saya juga bersedih hati tentang yang terjadi di beberapa kejadian tersebut ya. Dan kita tahu bahwa kematian tidak memandang umur, tidak memandang waktu, tidak memandang kita sudah berjasa atau belum. Tetapi yang pasti kematian bisa datang kapan saja. Dan juga kita tahu tidak ada yang sanggup untuk melawan kedaulatannya Tuhan. Dan segala apa yang kita punya, segala kita yang sudah kita mungkin banggakan di dunia ini, itu akan hilang sejenak. Itu akan hilang sekejap saja. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Mereka juga tidak tahu mereka akan meninggal di kejadian tersebut. Mereka pengennya bersenang-senang. Mereka kepengennya mau pesta. Mereka kepengen melihat klub kebanggaannya bertanding. Tetapi akhirnya kejadian yang buruk menimpa mereka. Maka dari itu kita harus merenungkan kembali, apa sih sebetulnya yang bisa kita lakuin di dalam dunia ini. Yang pasti tujuan kita hidup di dalam dunia ini seperti apa sih? Dan kita tahu tujuan di dalam dunia ini, jikalau tidak kita memiliki tujuan yang mempunyai tujuan yang benar, mempunyai tujuan yang baik, hidup kita akan menjadi sia-sia. Dan kita tahu bahwa jikalau kita mempunyai visi misi yang baik, kita akan mendapat pertolongan Tuhan. Dan kita tahu juga, jikalau kita juga tidak mempunyai suatu misi-misi yang tidak baik, mungkin juga akan diberikan kelancaran, tetapi kita tidak tahu bagaimana saat besok kita meninggal. Dan maka dari itu kita harus tahu apa sih yang harus kita lakukan selama kita masih di dalam dunia ini. Esensi kita, tujuan kita sebetulnya apa sih, apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Nah, kita mau baca di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ke 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah penuh dengan roh. Amin. Di sini di ayat ini kita bisa tahu apa sih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mau garis bawahi kalimat perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan seksama. Kita mau memperhatikan apa sih yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa mengevaluasi diri apa yang sudah kita perbuat, karena apa yang kita lakukan. Karena tanpa evaluasi diri, kita tidak bisa memperbaiki diri kita. Dan juga di bidang rohani, jika kita tidak mempunyai kesadaran dalam kehidupan kita. Kesadaran apa? Kesadaran akan berdosa. Apakah yang kita lakukan ini berdosa atau tidak? Itu tidak akan timbul adanya pertobatan. Dan jikalau kita tidak ada evaluasi, tidak akan kemajuan yang berarti di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan seperti itu dan seperti itu saja, tidak ada kemajuan. Butuh evaluasi diri, butuh kesadaran diri untuk kita masuk ke dalam pertobatan. Kemudian juga, dan kita harus bawahi juga kalimat pergunakanlah waktu yang ada. Sadari kita bahwa waktu itu, jikalau kita rasakan tahun 2023 sudah dekat, di mana kita sudah menjalani tahun 2022 ini sangat cepat. Dan kita harus tahu bahwa segala apa yang kita cari, segala yang kita mau hadapi ataupun yang kita dapatkan bukan hanya sekedar uang saja. Ya, kita di dalam kehidupan kita mau membeli sembako, barang pokok, itu memerlukan uang. Tetapi itu bukanlah segalanya. Hidup kita mempunyai waktu. Hidup kita mempunyai durasi yang dimana hidup kita pastikan
kita mempunyai fungsi dan kontribusi. Fungsi di mana kita sebagai kepala rumah tangga berfungsi dengan baik di dalam keluarga. Mungkin saya di tempat kerja saya sebagai seorang staf, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan. Bagaimana saya seorang pelayan atau melayani Tuhan, bagaimana saya bisa melayani dengan baik, dengan kerendahan hati, dengan tulus hati. Bagaimana kita bisa berkontribusi di dalam kehidupan kita, bersosial, bersekolah, dimanapun kita berada. Waktu sangat cepat. Mari saat ini biarlah teman-teman bisa berfungsi dengan baik di dalam kehidupan saudara-saudara. Dimanapun saudara-saudara ditempatkan, biarlah fungsi dan kontribusi ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Kemudian kita garis bawahi, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Cari terus apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Cari esensi yang terpenting yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu mungkin apa sih rencana Tuhan di dalam kehidupanku. Aku kok gini-gini aja. Aku sekolah juga biasa-biasa saja. Aku bekerja juga biasa-biasa aja. Gak ada passion, gak ada gairah di dalam kehidupan gini. Tapi mari saat ini, cari terus kehendak Tuhan di dalam kehidupan kalian. Dan tidak ada yang lebih tinggi di dalam kehidupan ini selain untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, mungkin jawaban saudara-saudara sudah terjawab. Tidak ada yang lebih tinggi yang bisa kita lakukan selain kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adikku yang bersekolah, biarlah adik-adik bersekolah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekolah yang baik, belajar yang baik, supaya mendapat nilai bagus. Dan kalian ketahui bahwa saat kalian mempunyai nama yang bagus, nilai yang bagus, attitude yang baik, nama Tuhan biarlah dipermuliakan. Saat saudara-saudara bekerja di perkantor, janganlah korupsi, janganlah suka gosipin teman, janganlah suka gosipin bos. Itu sering terjadi ya di dalam kita bekerja. Tetapi jadilah beda. Biar apa? Biar kalian menjadi berbeda dengan yang lain. Dan yang pasti, nama Tuhan dipermuliakan dengan kehidupan kalian. Dan ini yang terpenting juga di dalam keluarga. Ini yang paling terpenting. Bagaimana apa yang kita lakukan sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang istri yang sebagai penolong, anak-anak yang harus menghormati orang tua yang harus menyayangi anak-anaknya. Kita harus tahu semuanya itu, biarlah kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tiada yang lain. Terus yang terakhir, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa pimpinan ilahi, hidup kita dekat dengan kehidupan duniawi. Sudah dijamin itu. Mungkin teman-teman kita bilang, kamu sok rohani, kamu sok sok dekat dengan Tuhan, sok ini, sok itu, sok ini, sok itu. Tetapi memang itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jikalau roh kita tidak diperbaharui, tidak dikasih makan, semakin lama kita akan mati. Biar saja teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, siapapun mengatakan kita sok rohani. Tetapi jikalau kita tidak hidup penuh dengan roh ilahi, roh dari Tuhan Yesus, Roh Kudus, kehidupan kita pasti dekat dengan duniawi. Dan yang ada di pikiran kita pastilah hanya tentang duniawi saja. Tidak ada bagaimana kita caranya kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kembali lagi ke poin nomor 1, bahwa tujuan kita ialah memuliakan nama Tuhan. Cari esensi. Jika tidak ada roh, kita tidak akan bisa melakukan semuanya itu. Kita hidup seenaknya, kita hidup ke dalam dunia, kita mengikuti budaya-budaya yang tidak baik, kita mengikuti orang-orang yang tidak baik, mencontoh figur-figur yang tidak baik.
Jikalau tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita akan terus tenggelam di dalam dosa. Kita akan tetap terus tenggelam di dalam keduniawian yang dimana saat ini dunia semakin jahat. Dan jikalau kita tidak bersama Tuhan, semakin lama kehidupan kita akan tidak mempunyai tujuan. Semakin lama kita jauh daripada Tuhan, hidup kita tidak ada sedikit pun pikiran untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya cari uang, beli ini, target itu. Maka dari itu saudara, saat ini mari kita kembali kepada Tuhan. Kita merenungkan kembali, apa sih yang harus aku lakukan di dalam kehidupan ini? Atau hanya sekedar kerja, tidur, makan, itu aja. Hewan juga seperti itu. Kita adalah manusia yang mulia, kita ciptaan Tuhan yang mulia, lebih daripada hewan. Kita harus mempunyai tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Saat kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, kehidupan kita pastilah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berbisnis untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersekolah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pacaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita membangun keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melayani Tuhan yang pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu saudara-saudaraku, mari saat ini yang masih bingung, yang masih blur tentang masa depanku bagaimana, yang masih bingung tentang apa yang harus aku lakukan di dalam kehidupanku, ayo, satu tujuan saja. Marilah kehidupan ini kita berikan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita percaya apapun yang kita lakukan, jika untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti beri jalan. Tuhan pasti beri kekuatan. Tuhan pasti beri pengharapan untuk melakukan semuanya itu. Karena pada akhirnya kita akan mati, kita akan meninggal. Dan kita tahu jikalau kita kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan, kita pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi sebaliknya, jikalau kita tidak bertobat dan kita tetap terus ke dalam keduniawian, kita akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Mari saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi tamparan bagi kita semua saat ini. Kehidupan kita biarlah kita merenungkan setiap hari, supaya apa yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan untuk bisa kami selalu berjalan di dalam-Mu. Kami tidak kuat jikalau tanpa Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang dapat melakukan semuanya itu. Tiada yang lain seperti Engkau yang sanggup memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Kami mau lanjutkan aktivitas kami. Engkau sertai kami, Engkau jagai kami. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat siang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.